Biasi, kapan Tuan Alvaro pulang? Saya juga tidak tahu, Nona. Apa ada yang Anda butuhkan? Biar saya sampaikan pada pengawal. Selin menggeleng. Saya adalah karyawan di kantor X. Saya harus mengundurkan diri dengan benar agar tidak dianggap tak bertanggung jawab. Percayakan semuanya pada Tuan Alvaro, Nona. Biasi sudah lama bekerja di sini. Dan kenapa Tuan Alvaro tinggal terpisah dari Tuan Horizon? Untuk masalah itu saya tidak berhak bercerita. Tapi saya sudah lama bekerja dengan Tuan Alvaro. Bahkan, sebelum beliau lahir. Begitu Nyonya Besar meninggal, saya yang mengurus semuanya. Apa Tuan Alvaro itu pria yang baik? Entah kenapa saya selalu takut untuk membalas tatapan matanya. Padahal kami sudah lama mengenal, tapi rasanya begitu berbeda. Anda sudah mengenal Tuan Alvaro. Sejak kapan, Nona? Kami pernah satu sekolah saat SMA, tapi dia dulu tidak seperti itu. Maksudnya, masih bisa berjalan dan sifatnya tak sedingin sekarang. Biasi tersenyum samar. Anda benar, keadaan merubah sifat asli Tuan Alvaro. Terkadang saya juga merasa kalau beliau adalah orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Aduh, saya ngomong apa coba? Biasi menamparkan mulutnya sendiri karena merasa banyak bicara. Lupakan, Nona. Anggap saya tidak pernah bicara apapun. Katakan, Bi. Saya ingin mendengar semuanya. Kamu ingin mendengar apa? Keduanya sontak menoleh ke belakang. Bahkan Biasi langsung berdiri saat suara itu terdengar. Tuan Alvaro. Sapanya gugup. Itu. Pergilah, aku mau bicara dengan wanita. Biasi menurut. Nona, kenapa Anda diam saja? Dorong kursi roda Tuan Alvaro. Tegur Bastian tak suka dengan Selin yang bergerak lamban. Oh, iya. Selin berlari kecil dan mengajak Alvaro ke tempat duduknya semula. Bagaimana? Apa kamu betah tinggal di sini? Tanya Alvaro sama sekali tak memandang Selin. Apa saya ada pilihan lain? Paling tidak saya merasa dihargai di sini, dan itu sudah cukup. Mendengar jawab Selin, barulah Alvaro melirik gadis itu. Namun hanya sebentar, begitu cepat menoleh takut Selin menyadarinya. Lusa kita akan menikah, kamu cukup hadir dan Adam akan menjadi walinya. Setelah itu kalian tak akan bertemu lagi. Tak terasa Selin langsung ingin menangis, namun segera dia usap ujung matanya. Baik, saya mengerti. Tak lagi percakapan, Alvaro membiarkan Selin dengan waktunya. Bastian. Biar saya antar, Tuan. Selin berdiri dan mengantar Alvaro sampai depan. Di sana Bastian sudah menunggu dan membawa Alvaro pergi. Kamu sudah bicara dengan Biasi? Aman, semua sudah beres. Mereka naik ke mobil dan menjauh dari rumah pribadi Alvaro. 1 hari sebelum pernikahan, Selin tampak melamun di kursi taman. Nona, bisakah Anda membeli barang ini di swalayan yang ada di ujung jalan? Saya masih belum selesai di dapur. Tentu saja. Selin menerima dengan berbinar karena dia juga butuh angin segar. Diantar sopir pribadi, Selin kini sudah berbelanja sesuai yang dibutuhkan Biasi. Saat ingin mengambil barang, tangannya tak sengaja bersentuhan dengan orang lain. Maaf. Anda duluan saja. Ucap Selin menurunkan tangannya. Hei, gadis jorok. Ini beneran kamu? Selin mendongak. Matanya membulat begitu melihat siapa yang berbicara. Pria cabang ul. Kau di sini. Turunkan suaramu, jika ada yang dengar mereka akan menganggapku sebagai pria cabang ul betulan. Selin terkekeh, tapi menuruti permintaan pria itu. Kita perlu bicara, ayo duduk di sana. Sebentar ya,
Aku izin dulu. Takut orang rumah mencari. Bohong Selin yang sesungguhnya ingin bicara dengan sang sopir. Pak, tunggu sebentar ya. Saya ada urusan dengan orang itu. Pak sopir mengamati orang yang ditunjuk Selin. Tidak lebih dari setengah jam, Nona. Tuan Alvaro akan marah kalau sampai tahu Anda bertemu dengan pria lain. Selin menelan ludah kasar, takut omongan sang sopir menjadi kenyataan. Kita hanya teman, Pak. Jelas Selin tak mau sang sopir berpikir yang tidak-tidak. Baiklah. Begitu sang sopir setuju, Selin segera menemui pria tak lain adalah Alvaro versi cakep. Kita ada waktu setengah jam. Kau izin pada sopirmu. Tunggu. Sejak kapan kau punya sopir? Bukannya kemarin masih rakyat jelata. Mulutmu itu seperti tak pernah makan bangku sekolah saja. Keduanya duduk di kursi tunggu yang ada di depan swalayan untuk sekedar bercengkrama. Selin sengaja memilih tempat terbuka, agar si sopir tak semakin curiga. Kenapa wajahmu begitu kusut? Kau takut aku menagih hutangmu? Begitu Alvaro bicara soal hutang, Selin langsung teringat dengan sikapnya yang terlalu santai. Anda pergi kemana? Kenapa malam itu tiba-tiba hilang? Tanya Selin masih penasaran dengan perginya pria itu. Oh, aku tiba-tiba ada urusan mendesak. Ngomong-ngomong kita belum berkenalan, saya Selin. Anda? Panggil saja Alfa. Kenapa? Melihat Selin mengerutkan kening membuat Alvaro tak bisa menahan diri untuk bertanya. Nama Anda mirip dengan seseorang. Calon suamimu. Selin tersenyum sendu. Mendengar kata calon suami membuatnya teringat pada Alvaro. Tak pernah terbayangkan kalau dia besok akan jadi seorang pengantin pengganti. Buyar sudah angan-angan pernikahan sempurna yang dulu dia rancang. Menikah dengan pria yang dicintai, dan menua bersama adalah cita-cita sederhana yang selalu dia inginkan. Tapi takdir seakan ingin bercanda, jodohnya bukankah pria pilihan hati. Tetapi pria yang sudah membeli raganya. Ya, namanya Alvaro dan kamu Alfa. Bukankah ini kebetulan yang sempurna? Yang penting fisik kami berbeda. Aku sudah tahu siapa Alvaro. Dia hanya menang di kekayaan tapi tidak dengan fisik. Selain lumpuh dia juga pria yang arogan. Kamu yakin bisa bahagia menikah dengan pria seperti itu? Jangan menghinanya, Anda sama saja menghina ciptaan Tuhan. Selin, lihatlah aku. Bukankah aku jauh lebih tampan darinya? Aku bisa membuatmu bahagia lahir dan batin. Meski tak sekaya Alvaro, tapi aku masih mampu untuk menafkahimu. Tak menjawab, Selin justru tersenyum samar. Kita tidak berada di posisi hubungan dekat, Tuan. Membuang nafas boros, lalu menuliskan nomor teleponnya di secari kertas. Ini nomor saya, silakan hubungi dan saya akan mentransfer uangnya. Selin berdiri berniat untuk pergi, namun tangannya ditahan oleh Alfa. Kapan kalian menikah? Besok. Kami akan menikah besok. Kamu sudah yakin? Larilah bersamaku dan kamu akan bebas dari CEO lumpuh itu. Ajak Alfa. Selin menatap pada sopir yang terlihat mengamati gerak-geriknya. Ajakan Alfa membuat hatinya sedikit goyah. Lalu kembali menata Alfa. Terima kasih, tapi aku tidak akan berkhianat dari calon suamiku. Selin melepas cekalan tangan Alfa. Kemudian berjalan menuju mobilnya. Aku sudah memberimu kesempatan untuk pergi, Selin. Jika kau memilih aku, maka jalani takdirmu. Alvaro bergumam lirih. Ada senyum samar di bibirnya karena Selin tetap ingin menikah dengannya. Selin kembali ke mobil dan meminta sopir untuk segera mengantarnya pulang. Sementara Alfa atau yang tak lain adalah Alvaro masih tetap berdiri di tempat,
sampai mobil itu menyatu dengan hidup pikir keramaian kota. Ponselnya bergetar karena ada pesan baru yang masuk. Dia lihat dan terlihat nama si pengirim. Pak Narto, Tuan Muda, Nona Selin baru saja bertemu dengan seorang pria. Bukan hanya satu pesan, Alvaro juga menerima sebuah foto. Terlihat gambar Selin dan seorang pria yang tengah duduk bersama dan terlihat sedang mengobrol serius. Pak Narto bahkan cuma mengirim video singkat meski tanpa suara. Ya, memang hanya Bastian dan Krishna yang tahu sosok Alvaro versi ganteng. Tuan Horizon, para pelayan, semua pengawal, bahkan rekan bisnis hanya tahu Alvaro sebagai CEO lumpuh yang selalu berpenampilan rapi dan tak tertarik dengan dunia lain selain bisnis. Alvaro bergegas pulang berniat menemui Selin di rumah pribadinya. Malam ini dia sengaja berniat menginap, karena besok harus pergi bersama ke rumah tua di mana Tuan Horizon tinggal. Untuk apa kau menawari calon istrimu kabur bersama? Dasar kekanak-kanakan. Cibir Bastian. Tentu saja untuk menguji kesetiaan Nona Selin. Apa kau tak lihat wajah bos kita yang berseri? Dia pasti mendapatkan jawaban yang sesuai dengan keinginannya. Sahut Krishna membuat Bastian mengamati Alvaro. Apa benar begitu? Kau sungguh senang karena dia menolak tawaranmu. Bastian, kau itu naif atau bodoh? Makanya jangan terlalu fokus dengan tumpukan berkas, hal sepele seperti itu saja masih belum paham. Cek, cek, cek. Diamlah, Krishna. Berisik sekali kau. Aku bertanya pada Alvaro, bukan padamu. Amuk Bastian kesal. Dan kau berharap pria dingin itu akan bicara. Tendang pantatku kalau dia sungguh mau jujur. Sepertinya akhir-akhir ini kalian terlalu banyak menganggur. Tidak. Jangan. Jawab keduanya serempak. Masih teringat betapa lelahnya mereka, saat sifat gila kerja Alvaro kumat. Bahkan hanya untuk berbaring saja rasanya sungguh sulit. Tak mau mengulang kejadian itu, Bastian dan Krishna memutuskan untuk menutup mulut. Kalau begitu diamlah dan biarkan aku tidur. Tapi ini sudah mau sampai, Al. Kepalamu justru akan terasa pusing. Tak menjawab, Alvaro tetap saja memejamkan mata. Membuat Krishna melirik ke arah Bastian yang duduk di samping kemudi. Berputarlah dulu agar dia bisa tidur sebentar. Lirih Bastian. Malang sekali sahabat kita ini, Bas. Wajah tampan, punya uang banyak, tapi harus hidup dalam panggung sandiwara. Celutuk Krishna membuat Bastian menyikut tulang rusuknya. Au. SSSTT. Diamlah. Alvaro sepertinya benar-benar lelah. Ucapan Bastian memang benar, sekarang nafas Alvaro terdengar teratur dan pelan. Menandakan kalau pria itu sudah pindah ke alam mimpi. Tapi kenapa Alvaro ingin kembali ke rumah itu? Bukankah kita baru saja dari sana? Tanya Krishna pada Bastian. Kau tanya padaku. Jika pecinta seperti dirimu saja tak paham dengan kemauan Alvaro, apalagi aku. Menyebalkan. Aku belajar darimu. Balas Bastian acuh. Begitu menikmati wajah kesal sang sahabat. Tak berbeda jauh dengan Alvaro, pikiran Selin juga tak kalah kusut. Ajakan Alfa masih terngiang-ngiang di kepala. Hingga saat sampai matanya dibuat bingung dengan sebuah mobil yang terparkir di halaman rumah. Berapa banyak mobil yang dimiliki pria itu? Kenapa tiap hari selalu berganti? Gumamnya mengamati mobil asing di depannya. Meski bingung kenapa Alvaro begitu cepat kembali, tapi tak ambil pusing karena ini adalah rumahnya. Anda sudah kembali, Nona. Berikan kepada saya. Selin mengedarkan pandangan, mencari sosok lain yang berkunjung. Apa Tuan Alvaro sudah kembali? Belum, Nona. Jawab biasi pelan.
Lalu mobil siapa yang terparkir di depan? Itu sebenarnya surprise. Teriak seseorang membuat Selin seketika menoleh. Kedua wanita itu berdiri terpaku dengan satu pertanyaan yang sama. Siapa wanita itu? Gembel dari mana yang masuk ke rumah Alvaro? Kamu siapa? Anda siapa? Pertanyaan itu meluncur bersamaan, membuat keduanya menoleh pada Biasi. Nona Selin, apa Anda ingin mandi dulu? Tanya Biasi mengalihkan pembicaraan. Tidak, saya akan menerima tamu kita dulu. Tolong bawakan kami minuman dingin dan beberapa camilan. Jawab Selin mempersilahkan wanita itu duduk. Meski tak tahu siapa, tapi dia harus tetap sopan pada seorang tamu. Tak mau Alvaro marah jika dia bersikap buruk pada kenalannya. Kamu siapa? Kenapa bisa memerintah Biasi? Jadi dia sudah mengenal Biasi. Siapa sebenarnya wanita ini? Kenapa terlihat sudah terbiasa di rumah ini? Saya Selin Naraya Kusuma, calon istri Alvaro Horizon. Jawab Selin jujur. Dia memang tak sedang berbohong, kenyataannya memang mereka akan menikah besok. Apa? Calon apa? Calon istri. Ha. Jangan berbohong. Selama ini wanita yang dekat dengan Alvaro hanyalah aku, kenapa bisa tiba-tiba menikah dengan wanita seperti kamu? Bantahnya dengan komuk jijik setelah memperhatikan penampilan Selin dari ujung kaki sampai pucuk kepala. Seperti saya bagaimana? Balas Selin tak terima. Apa sungguh harus aku katakan? Lihatlah penampilanmu, daripada calon istri kau terlihat jauh lebih pantas dijadikan seorang pelayan. Tangan Selin sudah mengepal sempurna, ingin sekali menamparkan mulut cukas di depannya. Lalu siapa yang pantas menjadi calon istri Alvaro? Kamu. Tentu saja, kami pernah menjalin hubungan spesial. Bukan hanya spesial tapi bisa dikatakan sangat dekat karena kita memutuskan tinggal di atap yang sama saat kuliah di luar negeri. Kamu tahu kan apa arti tinggal di atas yang sama? Jelas wanita bernama Jeder. Selin merasa seperti mendengar petir di tengah teriknya matahari. Tinggal bersama. Kumpul kebo. Maksudnya, kalian kumpul kebo di luar negeri. Selin bukan cemburu, hanya sedikit kaget. Bagaimana bisa cemburu kalau cinta itu tidak pernah hadir? Tapi mengetahui calon suaminya pernah tinggal bersama seorang, sedikit banyak membuat hatinya sedikit bergetar. Dasar norak. Katrina mengibaskan rambut seperti sedang iklan sampo. Living together. Itulah namanya, kita bukan orang kampung ya. Jangan samakan dengan kamu yang menyebut kegiatan kami sebagai kumpul kebo. Ralat Katrina. Halah, artinya juga sama saja. Lalu tujuan kamu mengatakan itu apa? Berharap aku kecewa dan meninggalkan Alvaro. Sarkas Selin. Tidak semudah itu, Kat. Katrina berdiri siap untuk menjambak rambut Selin. Kamu bodoh atau apa? Aku sudah bilang kalau pernah tinggal bersama dengan Alvaro, jadi kami harus tahu diri dan meninggalkan dia. Kenapa? Bukankah kami tidak percaya kalau aku adalah calon istrinya? Katrina tambak gelagapan. Apa kau sudah tahu dan sengaja ingin mengacau? Imbu Selin membuat wajah Katrina memerah seperti sedang tertangkap basah. Aku hanya memperingati, jangan sampai kamu nanti menyesal dan sedih karena menikah dengan pria yang masih mencintai wanita lain. Asal kau tahu, aku adalah mantan terindah Alvaro. Kalau sungguh yang terindah tidak mungkin jadi mantan. Buktinya sekarang dia akan menikah denganku. Balas Selin tak mau kalah berdebat. Berani sekali kamu menjawabku. Lalu, aku diam dan termehek-mehek di pojokan. Jangan harap kamu sopan, saya segan.
Kamu kurang ajar ya, saya hajar. Halah. Banyak bacot lu. Tinggalkan Alvaro atau kamu tahu akibatnya. Sudah terlambat, Nona. Kami akan menikah besok. Kalau berani bicara langsung saja pada Alvaro. Bagaimana? Tantang Selin. Sudah tentu si Katrina tidak mungkin berani. Kalau memang punya nyali dia tak akan menemui dirinya. Ini urusan sesama wanita. Kilah Katrina. Ada apa ini? Hardik Alvaro yang sempat mendengar suara keras dari dalam rumahnya. Katrina. Ucap Alvaro ragu. Tak menyangka bisa melihat wanita itu lagi, bahkan di rumahnya sendiri. Alvaro, aku merindukanmu. Katrina berjalan cepat ke arah Alvaro. Mencium pipi kiri dan kanannya, bahkan juga memberikan pelukan hangat yang tak sebentar. Kapan kau datang? Bukannya menjauh, Alvaro justru diam seakan menyukai sikap Katrina. Mungkin setengah jam yang lalu. Apa dia sungguh calon istrimu? Tunjuk Katrina pada Selin. Saat itulah Alvaro sadar kalau di ruangan itu juga ada Selin. Benar, kami akan menikah besok. Kau boleh datang. Jawab Alvaro. Ucapan itu membuat Selin sedikit tenang. Meski hatinya sempat kecewa karena Alvaro tak mengelak pelukan dari Katrina, setidaknya pria itu mengakui status dirinya. Kenapa begitu mendadak? Aku pikir aku yang akan menjadi pengantinmu, kenapa malah dia? Kau anggap apa hubungan kita dulu? Dulu, kau sendiri yang mengatakannya. Sekarang aku sudah punya pasangan lain dan kami akan menikah besok. Sekarang kita sudah tidak punya hubungan apa-apa, Katrina. Rasakan itu. Selin bersorak dalam hati begitu mendengar ucapan Alvaro. Akhirnya ucapan yang tersimpan sudah terluapkan meski dari mulut orang lain. Tapi aku masih mencintaimu, sayang. Maafkan sikap kita dulu dan kita bisa memulai semuanya dari awal. Pinta Katrina yang sudah bersimpuh di depan Alvaro. Tangannya menggenggam erat tangan Alvaro, dan terus memohon agar diberi kesempatan kedua. Kenapa? Apa maksudmu? Kenapa kau ingin kembali bersamaku? Apa karena aku sudah menjabat sebagai CEO di perusahaan? Katrina menggeleng cepat. Tidak, sayang. Aku baru sadar kalau kau adalah separuh hidupku. Berpisah denganmu membuatku kehilangan arah kehidupan. Aku merasa hampa dan kesepian, sayang. Apa kau sudah lupa dengan semua yang pernah kita lakukan? Ayo kita ulang kisah manis itu dan berbahagia bersama. Bullshits. Sahut Krishna yang berdiri di dekat pintu. Namun segera keluar begitu mendapat tatapan tajam dari Alvaro. Pulanglah, sopir akan mengantarmu. Aku ingin beristirahat. Kau mengusirku. Mata Katrina sudah mengajak sungai. Hanya butuh satu kedipan, apa yang terbendung pasti akan membasahi pipi. Aku lelah, Katrina. Bastian menatap Selin, mengkode agar wanita itu membantu Alvaro ke kamarnya. Saya akan mengantar. Ucap Selin paham dengan isyarat Bastian.